Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Wurdianingsih, NIM 530102000071, akan menjelaskan salah satu materi matkul studi Islam Indonesia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Materi yang akan dibahas yaitu Islam dan budaya Sunda. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sistem awal kepercayaan masyarakat Sunda. Pada dasarnya, kebudayaan Sunda mengalami proses perubahan dan perkembangan kebudayaan sebagai hasil perjalanan sejarah. Ditinjau dari sudut pandang pengaruh kebudayaan luar, paling tidak kebudayaan Sunda telah mengalami 5 kali perubahan besar, yaitu yang pertama, kebudayaan Hindu-Buddha yang datang dari anak benua India. Yang kedua, kebudayaan Islam yang datang dari Jazirah Arab. Yang ketiga, kebudayaan Jawa yang datang dari tetangga dekat satu pulau Jawa. Keempat, kebudayaan Barat yang datang dari benua Eropa. Dan yang kelima yaitu kebudayaan nasional karena Tatar Sunda terintegrasi dan menjadi negara Republik Indonesia. Dan kebudayaan global karena makin cepatnya kemajuan ilmu dan teknologi. Sistem kepercayaan masyarakat Sunda awal yaitu Sunda Wiwitan. Wiwitan berarti mula pertama, asal, pokok, jati. Dengan kata lain, agama yang dianut ialah agama Sunda asli. Sedangkan menurut cerita Parahyangan adalah agama jati Sunda. Namun, setelah kedatangan Islam, berubah dari Sunda Wiwitan ke Sunda Islam. Dalam proses penyebaran agama Islam di Tatar Sunda, tidak seluruh wilayah Tatar Sunda menerima sepenuhnya. Di beberapa tempat, meski dalam lingkup kecil. Mereka adalah komunitas yang tidak mau memeluk Islam dan terkungkung di satu wilayah religius yang khas, terpisah dari komunitas Muslim Sunda dan tetap melanggengkan ajaran Sunda Wiwitan. Masuknya agama Islam ke Tatar Sunda menyebabkan terpisahnya komunitas penganut ajaran Sunda Wiwitan yang taat dengan mereka yang kemudian menganut Islam. Masyarakat penganut Sunda Wiwitan memisahkan diri dalam komunitas yang khas kepedalaman ketika ajaran Islam memasuki kerajaan Pakuan Pajajaran. Proses Islamisasi di tanah Sunda bisa dipandang sebagai proses pertemuan antara dua kebudayaan atau lebih, yaitu antara kebudayaan penyebar agama Islam dengan kebudayaan penerima agama Islam. Oleh karena itu, proses penyebaran Islam di Tatar Sunda adalah suatu proses bentuk asimilasi, akulturasi dari berbagai budaya yang datang, baik dari Arab, Persia, dan India, dengan budaya lokal yang membentuk kebudayaan Sunda Islam Kiwari atau kini seperti yang kita saksikan sekarang. Agama Islam begitu mudah diterima orang Sunda karena karakter Islam sendiri tidak jauh berbeda dengan karakter budaya Sunda yang pada waktu itu. Sedikitnya ada dua hal yang menyebabkan Islam mudah dipeluk oleh orang Sunda. Yang pertama, ajaran Islam itu sederhana dan mudah diterima oleh kebudayaan Sunda yang juga sederhana, baik dari ajaran tentang akidah, ibadah, terutama akhlak dari agama Islam sesuai dengan jiwa orang Sunda yang dinamis. Yang kedua, kebudayaan asal yang menjadi bungkus agama Islam adalah kebudayaan Timur yang tidak asing bagi orang Sunda. Karena itu, ketika orang Sunda membentuk jati dirinya berbarengan dengan proses Islamisasi, maka Islam berbarengan dengan proses Islamisasi. Maka Islam merupakan bagian dari kebudayaan Sunda yang terwujud secara tidak sadar menjadi identitas kesundaan mereka. Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Sunda melalui pendidikan dan dakwah, bukan dengan jalan penaklukan. Hal tersebut membuat wajah Islam di Tatar Sunda berbeda dengan Islam yang disebarkan dengan cara peperangan atau paksaan. Kalau di daerah lain agama Islam dianggap sebagai kekuatan asing yang sukar bersatu dengan kebudayaan setempat, maka di lain sisi, pada masyarakat Sunda, Islam dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan dirinya sendiri.
Oleh karena itu, sejak diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati di sebelah timur dan Kesultanan Banten di sebelah barat, agama Islam terus menyebar ke seluruh pelosok Tatar Sunda dengan tanpa hambatan yang berarti. Dengan tidak terasa, orang Sunda memeluk Islam seperti belajar kebudayaannya sendiri. Lambat tapi pasti, Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Bisa diterimanya Islam dengan baik di Tatar Sunda karena di antara keduanya, yakni Islam dan Sunda, mempunyai persamaan paradigmatik yang bercirikan platonik. Islam sendiri memandang dan memahami dunia sebagai ungkapan asas-asas mutlak dan terekam dalam wahyu Allah. Sedangkan kebudayaan Sunda lama meletakkan nilai-nilai mutlak yang kemudian diwujudkan dalam adat beserta berbagai upacaranya. Keberadaan Islam di Tatar Sunda kerap diibaratkan sebagai gula jeung potna atau gula dengan manisnya, sesuatu yang tak dapat dipisahkan. Karena dalam kenyataannya Islam di Tatar Sunda seiring sejalan dengan lokal jenius masyarakat Sunda itu sendiri. Islam lebih mudah berinteraksi dengan sistem dan nilai yang berlaku pada saat itu. Disinilah titik pertemuan antara Islam dengan kebudayaan Sunda dapat lebih dimaknai. Dengan kata lain, meski agama Islam berasal dari luar, tetapi karena unsur-unsurnya terdapat kesesuaian, maka Islam dapat diterima dengan kedua belah tangan terbuka oleh orang-orang Sunda, sehingga terjadilah proses asimilasi dan akulturasi antara berbagai budaya yang membungkus Islam dengan nilai-nilai budaya lokal Sunda. Sekalipun secara tradisi masyarakat Sunda masih melaksanakan upacara-upacara adat seperti beririt atau upacara kehamilan, 4 bulan atau 7 bulan, memperingati kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Tetapi upacara-upacara tradisional tersebut telah dipadukan dengan doa-doa yang bersumber pada ajaran agama Islam. Karena telah terjadi perpaduan antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya Sunda, itulah maka kini antara keduanya sulit untuk dipisahkan. Ibarat gula jeung potna atau gula dengan manisnya. Kemudian, bagaimana ekspresi Islam dalam budaya Sunda? Pada dasarnya, akulturasi Islam dengan Sunda dapat terlihat dari beberapa jenis ekspresi kesenian yang ada di Tatar Sunda. Selain sebagai hasil dari interaksi, akulturasi ini terjadi karena pada awalnya dan bahkan hingga saat ini, kesenian seringkali digunakan sebagai sarana penyebaran syiar Islam. Strategi seperti ini terutama dilakukan oleh para wali pada awal-awal penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pengaruh Islam terhadap kesenian Sunda ini diantaranya dapat dilihat dari aspek tulis-menulis, cerita, seni arsitektur, seni musik, seni pertunjukan, sastra, seni suara, dan sebagainya. Dari aspek tulis-menulis, di Tatar Sunda ditemukan tulisan beraksara pegon atau huruf Arab gundul. Tulisan-tulisan yang beraksara pegon ini diantaranya terdapat pada wawacan, surat menyurat, tafsir, silsilah, dan lain-lain. Berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis ini, ditemukan pula beberapa mushaf Al-Quran yang mempunyai corak khas Sunda. Bahkan sekarang ini lebih dikembangkan lagi menjadi Al-Quran Mushaf Sundawi. Untuk bidang sastra, beberapa wawacan diantaranya bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Sebagai contoh, wawacan Cariyos Para Nabi, wawacan Sejarah Anbiya, wawacan Kian Santang, dan lain-lain. Selain itu, sejak awal ada upaya untuk membuat tafsir atau terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Sunda. Apabila di dalam Islam dikenal seni membaca Al-Quran, yaitu qiraah, di Tatar Sunda ada beberapa lagu Islami yang dikumandangkan dengan mengandalkan keindahan suara pula. Contohnya,
dapat terlihat pada cigawiran atau pageragengan. Seni lain yang mengaitkan sastra dan lagu diantaranya adalah lagu-lagu pujian atau biasa juga disebut nadhom. Salah satu nadhom yang cukup terkenal adalah Ana Adam. Untuk seni musik selama ini ada kesan bahwa musik yang islami itu hanyalah yang menggunakan genjreng dengan menyanyikan lagu-lagu berbahasa Arab atau tagoni atau lagu-lagu bernafaskan Islam. Beberapa jenis kesenian yang menggunakan lagu-lagu sholawat Nabi adalah badek di Ciamis, benjang yang menggunakan lagu-lagu dari Rudat seperti Asrokol, Badat Mala, serta Rudat sendiri, yang merupakan seni yang gerakannya diiringi oleh lagu-lagu Islami atau sholawatan. Sedangkan untuk seni pertunjukan yang berbentuk leheran diantaranya adalah seni Borokan di Cirebon. Kesenian ini berbentuk badawang yang diilhami oleh buruk yang digunakan Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya yaitu untuk arsitektur bangunan. Untuk bangunan masjid misalnya, di Tatar Sunda pada awalnya banyak yang tidak mengikuti gaya arsitektur masjid yang umum, seperti dalam bentuk kubah, pintu masuk, mihrab, dan sebagainya. Di Tatar Sunda sendiri banyak bentuk masjid yang khas sesuai dengan gaya arsitektur setempat. Di antaranya bentuk bangunan Masjid Agung Bandung zaman dulu yang dikenal dengan bel huncungnya. Selanjutnya yaitu seni pertunjukan wayang kulit di Sunda yang lebih menonjolkan nuansa keislamannya dalam mengekspresikan spiritualis. Wayang ditunjukkan dari model-model wayang kulit yang dibuatnya mengalami improvisasi dan kombinasi dengan budaya Arab di mana tempat agama Islam itu berasal, seperti pakaian sorban Arab pada tokoh wayang. Selain itu, akulturasi di Sunda terjadi juga pada tradisi akikah, kemudian hitanan, perkawinan, kematian, kewarisan, bahkan muamalah. Demikian yang saya sampaikan mengenai Islam dan budaya Sunda. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.